Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Anida Nur Fajahra dengan NIM 2214350 dari Asuransi Syariah kelas B. Di sini saya mau menjelaskan mengenai filsafat untuk ujian akhir semester. Baik, pertanyaan yang pertama yaitu menjelaskan mengenai sifat ilmu, filsafat, dan agama. Nah, mereka itu sebenarnya memiliki perbedaan. Di antaranya yaitu kalau filsafat berusaha mencari kebenaran dengan jalan menggunakan akal, pikiran, dan logika. Nah, kalau misalkan ilmu sendiri itu ilmu adalah mencari kebenaran dengan menggunakan metode ilmiah melalui penelitian atau kita terjun langsung ke dalam yang bersangkutan. Nah, kalau misalkan agama sendiri adalah berusaha menjelaskan kebenaran melalui wahyu Allah atau Tuhan dari agamanya masing-masing, seperti itu. Nah, contohnya itu kalau misalkan filsafat itu kita yang digunainnya itu akal pikiran, logika kita sendiri yang jalan gitu kan. Nah, kalau misalkan ilmu mah kita tuh harus harus melalui penelitiannya dulu. Nah, dan itu juga masuk ke dalam tiga konsep tersebut, seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu pertanyaan yang kedua, apa sih hubungan antara ontologi, epistemologi, dan aksiologi untuk pengetahuan yang komprehensif? Nah, yang kita ketahui bahwasannya hubungan antara ontologi, epistemologi, dan aksiologi itu sebenarnya itu adalah hubungan sebuah aspek utama dalam kajian filsafat. Nah, cuma mereka yang memiliki pemahaman atau pengertian yang berbeda. Oke. Apa sih yang membedakan tiga aspek tersebut? Oke. Yang pertama itu yaitu ontologi. Ontologi memiliki arti yaitu ilmu pengetahuan yang meneliti segala sesuatu yang ada. Nah, perbedaan epistemologi yaitu ilmu yang membahas tentang teori, sedangkan aksiologi sendiri itu adalah kajian tentang nilai ilmu pengetahuan. Nah, contohnya itu kayak apa sih? Nah, kalau misalkan ontologi kan tadi telah dijelaskan bahwasannya itu merupakan ilmu pengetahuan yang meneliti segala sesuatu yang ada. Contohnya apa? Kayak kita meneliti sebuah alam, kehidupan. Nah, terus kayak makhluk hidup yang ada di dunia ini itu kita terjun langsung sih, kayak neliti gitu loh, apa sih apa itu udara gitu kan, apa itu air gitu, seperti itu. Nah, kalau misalkan epistemologi itu membahas tentang teorinya, jadi kayak kita udah nelaah nih mengenai apa itu udara. Nah, begitu kita langsung nih membahasnya, langsung kayak ngejelasin dari teori tersebut gitu kan. Nah, kalau misalkan aksiologi itu kan katanya apa sih namanya, kajian tentang nilai ilmu pengetahuan tersebut. Nah, berarti kalau misalkan kajian itu adalah mengimplementasikan hasil dari telaah tadi gitu loh. Kayak kita nih udah kayak pertama kita udah neliti, terus kita udah neliti, masa kita diemin aja gitu kan, ya otomatis kan kita ngejelasin kan apa yang telah kita teliti. Nah, udah kita jelasin, begitu kita langsung mengimplementasikannya, kayak langsung terjun langsung mempraktekkan hal tersebut, seperti itu. Jadi ini tuh berbeda tapi satu tujuan, dan memang ini tuh adalah tiga aspek dalam hubungan aspek tiga aspek. Oke, yang ketiga yaitu pertanyaannya, jelaskan sejarah filsafat di dunia Islam. Nah, munculnya filsafat di dunia Islam itu adanya
di Yunani pada abad ke-6 sebelum Masehi. Akhirnya keseluruhan adanya filsafat itu di zaman klasik dicirikan oleh 3 orang yang terkenal, yaitu ada pada masa Sokrates. Beliau itu pintar dalam berargumentasi atau berdialog. Dan selanjutnya itu zamannya Aristoteles, di mana beliau lahir di Yunani Utara. Beliau pun dikenal dengan kepintarannya dan sebuah karya-karyanya yang mengenai kayak kimia, fisika, dan lain-lain. Dan yang terakhir itu ada Plato, yaitu dikenal dengan mengungkapkan idenya yang konkret dan yang konkret dan biasa. Nah, beliau juga seorang murid dari Sokrates, yang dimana penulis drama yang paling jenius gitu kan. Dan jadilah filsuf dalam berfokus pada filsafat kenabian. Nah, Al-Quran dan hadis juga menjadi sumber sentral spekulasi filosofis Islam selama berabad-abad. Nah, disitulah terjadinya sejarah filsafat sejarah filsafat Islam seperti itu. Oke, pertanyaan terakhir yaitu kesan mempelajari filsafat. Oke. Kesan saya mempelajari ilmu filsafat itu bahwasannya bisa membantu saya memahami bahwa sesuatu itu tidak selalu tampak seperti apa adanya. Dan filsafat itu bisa membantu kita mengerti tentang diri kita sendiri dan dunia. Dan filsafat juga mengajarkan bagaimana kita bergulat dengan pertanyaan-pertanyaan mendasar. Nah, di sisi lain juga, belajar filsafat tuh bisa membuat pikiran kita lebih kritis dan serius. Dan yang selanjutnya yaitu belajar filsafat juga agar saya lebih mendalami lagi mempelajari ilmu filsafat. Dan yang terakhir itu membuat kita menjadi warga negara yang baik, yang tidak asal kemakan hoax gitu loh ya. Kalau misalkan belajar tentang filsafat harus dengan adanya penelitian gitu kan, terus harus bergulat dengan pikiran yang wah kayaknya enggak nih gitu kan. Kalau misalkan kita dapat dapat kritikan sesuatu, kita nggak langsung telan aja, kita harus disaring dulu kan, seperti itu setelah mempelajari ilmu filsafat di dalam mata kuliah kali ini. Baik, kesannya itu pokoknya lebih ke kayak terbuka gitu pikirannya setelah mempelajari filsafat, kayak wah ternyata dunia nggak seindah yang kubayangkan, seperti itu. Baik, cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada perkataan yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.